Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan presentasi RTL dari Bapak Agung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan waktu luangnya agar kita bisa berkumpul di sini bersama untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Agung. Dan untuk kegiatan presentasi rencana tindak lanjut ini dalam kegiatan PKG ya Pak G. Semoga dengan selesainya rencana tindak lanjut ini dan yang merupakan sebagai proses PKG akhir ya Pak G, sehingga kita mendapatkan guru yang lebih profesional dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak menjadi generasi yang lebih baik untuk kedepan. Itu saja, mungkin Bapak Agung bisa melanjutkan dengan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya sedikit menyampaikan RTL yang saya buat. Rencana tindak lanjut pembelajaran passing bawah pada permainan bola voli. Di sini saya kemarin untuk aksi nyatanya mengambil materi tentang permainan bola voli. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat memahami dan menguasai teknik dasar passing dalam permainan bola voli. Yang kedua, siswa dapat menerapkan teknik passing bawah secara tepat dalam permainan bola voli. Dan yang ketiga, siswa dapat meningkatkan koordinasi tangan dan pengendalian bola. Dan di sini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu ada siswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan passing bawah. Kebanyakan siswa hanya bisa mempraktekkan saja. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana langkahnya, terus step by stepnya mereka kurang bisa menjelaskan kepada sesama teman yang kurang bisa mempelajarinya. Untuk yang kedua, siswa dapat melakukan passing bawah dengan benar secara individu maupun dalam kelompok. Terkadang siswa itu bisa melakukan passing bawah, ada yang bisa sendiri, ada yang bisa berkelompok. Dan itu pun kadang yang bisa berkelompok tidak bisa sendiri. Yang bisa sendiri tidak bisa melakukan berkelompok. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan passing bawah dalam situasi permainan. Ini paling banyak, paling sering terjadi dalam pembelajaran. Siswa itu bisa melakukan passing bawah ketika diberi bola dan mereka diam, tidak bergerak. Sedangkan ketika dalam permainan itu siswa atau pemain harus bergerak, tidak hanya dalam satu titik. Itu yang menjadi salah satu alasan siswa tidak bisa menguasai permainan karena mereka hanya bisanya ketika diam.
Untuk materi pembelajaran, ada pengertian dan fungsi passing bawah dalam permainan bola voli. Karena di dalam permainan bola voli itu passing tidak hanya berfungsi untuk memberikan bola, tapi passing itu juga berfungsi untuk menerima bola, membagi bola. Banyak fungsi yang ada di dalam permainan bola voli itu. Makanya kita harus bisa memberikan pengertian kepada siswa kapan waktunya passing ini untuk memberikan kepada teman, kapan passing ini digunakan untuk menahan serangan dari lawan. Berikutnya teknik dasar passing bawah. Posisi tubuh, sikap kaki, posisi tangan, dan gerakan lengan. Secara kasat mata mungkin untuk posisi tubuh itu sama saja, entah itu berdiri, entah itu setengah jongkok, entah itu badan sedikit condong, itu secara kasat mata tidak ada perbedaan. Tapi posisi tubuh yang benar itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas dari passing tersebut, karena ada posisi di mana tangan ini bisa mengayun atau membendung passing yang diberikan oleh lawan. Untuk yang selanjutnya, latihan passing bawah secara individu di tempat dan dalam pasangan. Terkadang indoor atau outdoor, di luar ruangan atau di dalam ruangan, itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan atlet. Ketika di indoor, dia bisa menguasai karena dia biasa berlatih di indoor. Tapi ketika bertanding di outdoor, dia akan sedikit terganggu oleh pancaran sinar matahari. Begitu pula sebaliknya, untuk pemain yang biasa latihan di outdoor, ketika bermain di indoor, mereka juga akan terganggu. Terganggunya karena sinar lampu yang tidak biasa diterima oleh mata mereka. Begitu pula juga tentang suasana atau suhu angin, terutama ketika bola itu terkena hembusan angin, arah lajunya bola juga bisa berpengaruh. Untuk langkah-langkah pembelajaran, di sini untuk pendahuluan saya gunakan sekitar kurang lebih 10 menit. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan menjelaskan pentingnya passing bawah dalam permainan bola voli. Terkadang siswa atau atlet itu malah sama saja. Aku belajar mukul, belajar mengumpan. Padahal dalam permainan bola voli itu yang paling dasar yaitu passing. Tidak ada passing, pemain tidak bisa memberikan serangan, karena serangan bisa terjadi ketika ada pengumpan. Pengumpan bisa memberikan umpan yang cantik karena ada passing. Jadi intinya dasar dari permainan bola voli yaitu passing bawah. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat keterampilan passing. Tujuan menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa itu mengetahui apa yang dipelajari hari ini, apa yang dikerjakan hari ini atau saat ini. Jadi mereka tidak keluar dari apa yang harus mereka dapatkan atau tidak keluar dari materi yang harus mereka terima. Dan selanjutnya memberikan pemanasan ringan untuk persiapan tubuh siswa. Ini hal yang paling penting ketika melakukan pembelajaran olahraga atau pembelajaran yang sedikit menggunakan fisik dan sedikit keras. Itu wajib hukumnya untuk melakukan pemanasan, karena pemanasan tersendiri berfungsi untuk yang pertama menghindari cedera,
menghindari kram otot, yang jelas untuk menaikkan suhu tubuh kita agar kita siap untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas yang lebih berat tidak seperti hari-hari biasanya. Untuk inti pembelajaran biasanya diberi durasi sekitar 30 menit. Yang pertama digunakan untuk penjelasan teknik passing bawah 10 menit, demonstrasi oleh guru 5 menit, latihan terstruktur 15 menit. Untuk penjelasan teknik passing bawah, kita menjelaskan posisi tubuh yang benar, pelan-pelan kaki sedikit ditekuk, posisi badan condong sedikit ke depan, tangan membentuk sepatu boot atau weight. Biasanya siswa itu hanya posisi kaki yang ditekuk, tapi posisi badan itu salah. Ada yang posisi kaki badan betul, tapi posisi tangan tidak sesuai. Pada intinya kaki, posisi badan, posisi tangan itu harus sesuai dengan sesuai dengan pakem. Kalau bahasanya itu sesuai dengan pakemnya. Jadi ketika salah satu itu tidak sesuai, passing atau hasil yang diinginkan itu kurang bisa maksimal. Untuk posisi tangan yang benar, kedua tangan dirapatkan dengan ibu jari dan jari-jari membentuk segitiga. Kadang ada yang tangannya cuma sekedar mengepal, ditempel. Kalau seperti ini kan bisa itu untuk kekuatannya ketika menerima bola. Ini salah satu bisa terlepas. Terus kadang juga ada yang hanya sekedar seperti ini menggenggam bersama. Ketika bola terkena di area ujung, untuk bola itu pantulannya tidak beraturan. Yang benar kedua tangan ini saling ngepal dan sejajar dan tidak membengkak. Kadang itu anak-anak ada yang betul sudah betul untuk cara menggenggamnya betul, tapi tangannya ditekuk. Ya, sedangkan posisi tangan itu harus lurus. Selanjutnya teknik gerak lengan dan bola, mengayunkan kedua lengan ke arah bola dengan gerakan push atau dorong. Biasanya itu hanya berdiri, ada bola datang, tangannya sudah diayun. Padahal di situ ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama, menurunkan badan sedikit jongkok. Ketika mengayun, antara ayunan tangan dengan tolakan kaki itu harus bersamaan. Jadi seperti ini misalnya. Nah, kaki yang sebelumnya itu sedikit ditekuk dan tangan yang diarahkan ke bawah itu bersama-sama melakukan ayunan. Tangan mengayun ke atas, kaki mendorong ke atas. Guru mendemonstrasikan materi biasanya menggunakan slide video pembelajaran. Di sini biasanya saya menggunakan video pembelajaran, saya ambil dari referensi yang ada. Semisal seperti saat ini materinya passing bawah, saya carikan untuk referensi passing bawah. Guru mendemonstrasikan cara melakukan passing bawah yang benar. Guru menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan selama melakukan passing bawah. Jadi ketika pembelajaran tersebut, setelah melihat video pembelajaran, guru akan tetap melakukannya secara langsung dan memberikan peluang pada peserta didik untuk melakukan. Ketika peserta didik melakukan, guru memantau atau melihat apa ada gerakan-gerakan yang salah, dan guru harus memberikan arahan bagaimana cara yang seharusnya dilakukan.
Yang ketiga ada latihan terstruktur selama 15 menit. Untuk latihan yang terstruktur ini ibarat latihan yang harus dilakukan dan terjadwal. Yang pertama, latihan individu 5 menit. Siswa berlatih passing bawah secara individu dengan bola yang dipantulkan sendiri atau dengan tembok. Latihan pasangan 5 menit. Siswa berpasangan untuk melakukan passing bawah secara bergantian. Salah satu siswa memberikan bola dan yang lainnya menerima menggunakan passing bawah. Latihan kelompok 5 menit. Siswa melakukan passing bawah dalam kelompok kecil 3 sampai 4 orang secara bergiliran. Jadi, ketika pembelajaran terstruktur ini diawali dengan latihan individu. Gunanya untuk apa? Berguna untuk mengetahui sampai di mana sampai di mana untuk pengetahuan mereka atau kemampuan mereka. Untuk pasangan, siswa berpasangan paling tidak 2 orang saling berhadapan untuk mengetahui siswa ini apakah mampu untuk menerima dan memberikan bola kepada satu titik, fokus pada satu titik. Dan juga siswa melakukan passing bawah lebih dari 2 orang yang berfungsi untuk siswa itu bisa melakukan passing bukan hanya satu titik lagi, tapi bertitik-titik, dan mereka juga berpindah-pindah tempat. Karena ketika pertandingan atau ketika game itu mereka diharuskan untuk berpindah tempat dan tidak diam pada satu tempat. Ada penutup 10 menit. Pada saat penutup, guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai teknik yang sudah dipelajari. Gunanya untuk apa? Guru memberikan umpan balik. Gunanya untuk mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam pembelajaran hari ini. Melakukan permainan kecil atau latihan dalam bentuk permainan game menggunakan passing bawah untuk memperkenalkan aplikasi dalam situasi permainan nyata. Jadi sebelum mengakhiri itu biasanya untuk mengetahui sampai di mana kemampuan peserta didiknya, itu akan dilakukan game-game kecil seperti passing berpasangan, passing setelah passing lari, gitu, setelah passing berpindah tempat, dan semacamnya. Selanjutnya memberikan tugas rumah atau latihan tambahan untuk memperbaiki teknik passing bawah di luar kelas. Setelah melakukan umpan balik, setelah memberikan beberapa game, guru dapat menyimpulkan, oh, si A kekurangannya di sini, si B kekurangannya di sini. Permasalahan global dalam pertemuan kali ini ada di sini. Jadi biasanya guru itu memberikan PR atau memberikan tugas latihan tambahan yang bisa dilakukan di rumah agar bisa memperbaiki gerakan-gerakan yang kurang tepat. Untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih bagus lagi.
Untuk metode pembelajaran ada metode demonstrasi, ada latihan individu dan kelompok, ada juga simulasi dalam permainan. Mendemonstrasikan, memberitahukan lah, istilahnya memperkenalkan anak-anak itu, ini loh caranya passing bawah, caranya bermain, terus juga melakukan praktek yang melibatkan peserta didik menjadi berkelompok, dan di situ ada simulasi dalam permainan. Jadi ketika praktek itu bukan hanya mempraktekkan ini passing, tapi simulasinya melakukan permainan meskipun tidak ada net, itu berkelompok 3-4 orang, kelompok A melawan kelompok B. Karena kalau masih dasar, kalau langsung menggunakan permainan dengan net, itu tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Biasanya anak-anak untuk dasar itu hanya sekedar istilahnya fun game. Mereka hanya bersenang-senang melakukan, yang penting bisa. Dan di sini ada beberapa peralatan yang digunakan. Yang pertama ada bola voli, itu wajib karena materi kita tentang permainan bola voli. Yang kedua, ruang atau lapangan voli yang cukup. Nah, untuk ruang atau lapangan voli yang cukup ini, kalau ruang wajib karena kita melakukan sesuatu harus ada tempatnya. Kalau untuk lapangan voli ini tidak wajib. Kita bisa menggunakan ibarat sekolah kita tidak mempunyai halaman yang luas, halamannya hanya sedikit dan itu banyak pohon-pohonnya. Kita bisa menggunakan di dalam kelas. Tapi karena ketika kita menggunakan area kelas, kita juga harus mempertimbangkan hal-hal atau kondisi yang bisa mengancam keselamatan peserta didik. Jadi kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Ada yang bisa memberikan efek celaka pada peserta didik, kita amankan dulu. Semisal kita mempunyai lapangan atau ruang yang luas, kita diwajibkan bermain di luar kelas. Karena sebenarnya permainan bola voli atau permainan bola besar jika dilakukan di ruang kelas itu yang pertama tidak maksimal, yang kedua lebih cenderung terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, misal seperti lampu yang pecah terkena bola atau hiasan-hiasan dinding yang jatuh, itu bisa menyebabkan bahaya untuk peserta didik. Di sini ada papan tulis dan spidol untuk menjelaskan teori dan memberi catatan. Ini juga untuk papan tulis, sebenarnya untuk pembelajaran olahraga itu dibilang perlu, ya perlu, dibilang tidak perlu, ya tidak perlu. Kenapa kok dibilang perlu itu perlu? Tidak perlu, tapi perlu sebenarnya. Karena kebanyakan siswa ketika waktunya olahraga, mereka enggan untuk diam di kelas. Jadi untuk saya pribadi, selama ini yang saya lakukan, saya memberikan materi di lapangan. Ketika saya membutuhkan praktek, saya hanya menggunakan slide, tidak pernah menjelaskan atau menulis karena siswa sudah jenuh dengan tulisan biasanya. Siswa hanya mau untuk melihat, memahami, dan mempraktekkan.
Untuk penilaian di sini saya melakukan observasi guru terhadap teknik passing bawah yang dilakukan siswa selama latihan. Umpan balik langsung selama latihan. Penilaian sumatif menggunakan kuis atau tes praktis untuk menilai pemahaman siswa mengenai teknik passing bawah dan aplikasinya dalam permainan. Jadi dalam penilaian saya menggunakan dua sistem. Yang pertama praktek, yang kedua tulis. Di praktek tersebut banyak item-item yang harus dinilai. Dan nanti di item-item tersebut akan kalau disatukan itu dirangkum, nilainya dijadikan satu. Terus untuk tulisnya biasanya ada pada saat sumatif. Ada dua penilaian tulis dan penilaian praktek, nanti dijadikan satu juga. Dan di sini bukan hanya itu saja, untuk kehadiran juga siswa terkadang enggan untuk melakukan kegiatan olahraga, itu juga termasuk dalam penilaian. Dengan rencana pembelajaran ini diharap siswa dapat menguasai teknik passing bawah secara efektif dan mampu mengaplikasikannya dalam permainan bola voli. Harapan saya dengan aksi nyata yang telah saya lakukan itu seluruh siswa, meskipun tidak seluruh, sebagian besar lah, siswa dapat melakukan teknik passing bawah dengan baik dan benar. Baik saja bagi saya sudah cukup, karena benar itu terlalu sulit untuk didapatkan oleh para pemula, apalagi peserta didik tingkat sekolah dasar. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada saya. Ada yang mau bertanya tentang bagaimana cara saya menghadapi siswa, tentang apa? Bebas, monggo. Ya, Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Brata. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini yang ingin saya tanyakan, untuk olahraga itu kan cenderung pada praktik. Sementara dalam penilaiannya itu tidak hanya melalui praktik, tapi ada tes tulis. Saya ingin melihat tadi untuk penilaiannya, Pak. Ya, sebelumnya. Yang mana? Ya, tadi yang nah itu untuk metode pembelajarannya demonstrasi latihan simulasi dan dalam simulasi permainan. Sementara tadi juga ada tujuan pembelajaran bahwa siswa dapat menjelaskan runtutannya. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? Untuk supaya siswa itu walaupun tidak hanya bisa praktik, tapi dia juga bisa menjelaskan, terutama dalam menuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Karena kesusahannya itu selama ini siswa itu bisa melakukan tekniknya tapi tidak bisa menjelaskan. Terus dalam dan bentuk apa itu namanya penilaiannya itu kalau sumat itu tadi kan penilaian untuk passing bawah itu hanya di sumatif, tapi tidak ada evaluasi dalam hal kalau kita di kelas itu kan biasanya setelah bab ini ada evaluasi teks tulis seperti soal-soal itu.
sementara punya panjenengan tadi hanya langsung ke sumatifnya. Apa tidak lebih baik ditambahkan untuk soal pemahaman bisa tidak sebelum sumatif, jadi ada soal pemahaman supaya siswa itu tidak hanya bisa praktek tapi juga bisa dalam bentuk soal seperti itu. Karena itu salah satu kesulitan siswa dalam pelajaran olahraga. Terima kasih. Nah, di sini di setiap pembelajaran itu ada saya penutup. Di situ guru memberikan umpan balik. Dan di situ pula guru memberikan refleksi. Jadi ada waktunya guru itu bertanya, bagaimana, apa ada yang belum dipahami. Kalau ketika guru sudah bertanya seperti itu, siswa diam. Giliran guru yang memberikan pertanyaan kepada siswa. Dan di situ di setiap pembelajaran saya biasanya menggunakan metode yang namanya metode komando. Jadi bahasa kasarnya itu saya hanya sekedar memerintah mereka, memberikan arahan kepada mereka. Ketika mereka mempraktekkan sesuatu dan ketika ada teman yang lain kurang memahami atau tidak bisa, saya akan menunjuk salah satu orang yang saya rasa itu sudah bisa, sudah mampu untuk memberikan penjelasan, pertolongan kepada teman-teman yang belum atau kurang mampu melakukan, dan seterusnya. Jadi satu istilahnya garuk ini apa? Belajar sebaya. Ya, itulah. Jadi setiap kali pembelajaran itu saya gunakan metode komando. Jadi tidak hanya guru yang memberikan penjelasan, fungsinya juga itu biar siswa itu mengerti, bukan bisa memahami. Jadi itu ini gini, caranya itu gini. Jadi ketika ada materi tulis atau tes tulis, mereka itu tuh bisa mengangan-angan. Ketika melakukan ini caranya itu seperti ini, mereka bisa menulis. Step selanjutnya seperti ini, mereka juga bisa menulis. Mungkin itu yang bisa saya berikan atas pertanyaan yang Ibu Ratna berikan. Bagaimana? Apa kurang jelas? Terima kasih atas penjelasannya. Apa ada pertanyaan lagi? Saya boleh bertanya. Boleh. Ini sehubungan dengan target dengan untuk RTL ya. Ya. Tadi kan materinya tentang bola voli dan katanya Bapak bola voli itu intinya ada di passing. Ya. Nah, untuk passing ini apakah hanya, saya ini kan nggak tahu karena saya bukan olahraga. Apakah hanya passing bawah Bapak? Apa ada passing lain? Ada. Nah. Khusus berarti passing bawah ini awal ya, pemula. Ya. Kira-kira target utama dari RTL jenengan ini untuk fase apa? Atau khususnya kelas berapa? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu siapa tadi? Bu Maya. Untuk RTL saya ini tentang dasar passing bawah, dan di situ untuk passing itu ada dua, passing bawah dan passing atas. Karena yang dasar untuk fase B dan fase C biasanya itu yang paling ditekankan yaitu passing bawah, karena biasanya untuk pertandingan bola voli di
sekolah dasar itu tidak seperti di sekolah menengah atas. Mereka hanya menerima bola dan memberikan bola ke lawan, hanya seperti itu saja. Biasanya untuk sekolah menengah atas itu bisa serang-serangan. Kalau sekolah dasar itu hanya sekedar menerima dan memberikan bola saja. Karena kenapa saya memberikan untuk passing bawah ini dasar yang harus wajib dikuasai oleh atlet, karena semua itu tergantung pada passing bawah. Lawan memberikan pukulan awal yang dinamakan servis, biasanya itu bolanya keras. Kita menerimanya juga menggunakan passing bawah. Kita memberikan passing kepada pengumpan itu juga kebanyakan menggunakan passing bawah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada Umar. Ada lagi untuk Bu Endar? Ya Pak, sudah jelas. Oh, iya Pak. Lanjut Pak. Ya. Pelajaran olahraga ini setiap, bukan hanya pelajaran olahraga ya, hanya untuk semua pelajaran itu kan tidak semua anak itu menyukai dan tertarik. Apalagi ini volley yang baru, aduh volley tangan loro dan lain sebagainya itu. Nah, itu juga salah satu kendala kita pada saat mengajar. Nah, saya ingin tahu rencana tindak lanjut Anda seandainya ada siswa yang tidak tertarik atau saya tidak suka dengan pelajaran ini, membuat mereka itu bisa senang dan mau melakukannya dan akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran itu. Terima kasih. Untuk mengatasi siswa-siswa yang cenderung diam ya, pasti. Kalau untuk saya dalam melaksanakan atau melakukan pembelajaran, ketika terlihat ada siswa yang kurang bersemangat atau siswa itu sudah mulai kurang fokus, sini saya berikan sedikit gerakan yang bisa memacu konsentrasi mereka. Semisal seperti ice breaking untuk merefresh atau untuk gimana ya, memulihkan konsentrasi mereka, entah itu tepuk tangan, entah itu game-game kecil apa. Dan untuk siswa terkadang itu ada beberapa siswa yang enggan untuk mengikutinya, malah lebih memilih mengobrol dengan teman. Dan yang paling parahnya lagi, kalau sudah mengobrol, mereka biasanya bermain sendiri dan keluar dari materi pembelajaran tersebut. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, yang utama yang saya lakukan menggunakan sistem pendekatan. Saya tanya dulu kenapa, apa kesehatannya kurang, apakah mereka itu belum sarapan, atau ada hal-hal yang telah terjadi. Yang pertama saya dekati dulu. Ketika sudah menemukan titik terangnya kenapa si A ini, kalau memang karena model pembelajarannya itu terlalu monoton sehingga membuat peserta didik itu cenderung pasif, bosan. Nah, di situ mulailah sedikit saya rubah untuk metode pembelajarannya. Istilahnya bola voli tidak hanya bisa dilakukan menggunakan bola voli. Di situ saya akan sedikit menggunakan variasi, entah itu mencari seperti bola plastik atau membuat permainan berkelompok. Jadi tidak hanya permainan voli, oh ini balik dikaitkan harus dikembalikan, tidak. Jadi sedikit saya berikan
modifikasi dalam permainan-permainan tersebut agar siswa yang kurang berminat tadi bisa kembali bersemangat. Dan saya juga memberikan sedikit semacam game, dan ketika ada pemenangnya saya akan memberikan timbal balik seperti misal saya gunakan sistem untuk perlombaan. Ketika ada pemenang, di situ saya beri hadiah. Tapi hadiahnya bukan berupa materi, bukan berupa makanan. Di situ hadiahnya seperti sport, memberikan hadiah yang bisa membangun atau merubah pola pikir mereka. Jadi di situ untuk hadiah-hadiah tersebut saya beri seperti poin atau semacam rencana, dan di situ setiap anak yang mendapatkan rencana itu akan ditaruh di semacam kayak mading sekolah. Jadi di situ siswa bisa merasakan, oh, aku saya bangga. Dan untuk peserta didik yang lain, saya ajarkan untuk selalu memberikan support, semangat, dukungan, dorongan kepada teman-temannya yang kurang semangat untuk olahraga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana teman-teman? Penjelasan yang bagus, yang bisa mungkin juga bisa dipakai teman-teman untuk referensi bagaimana kita untuk menunjukkan memotivasi minat belajar siswa akan sesuatu. Terima kasih Pak Guru. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi hasil aksi nyata yang saya kerjakan beberapa bulan yang lalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.